Ya, saya mengenal sosok Sandy ini berawal dari waktu produksi film Misteri Gunung Merapi ya, Mak Lampir. Orang lebih taunya Mak Lampir. Dia sempat ikut ajang pemilihan model di salah satu majalah. Dan anaknya waktu syuting dia memang pekerja keras, dia banyak belajar. Dan pada saat itu mungkin dia menganggap saya senior, kita banyak ngobrol sama dia gitu kan, apalagi kan karakternya dia agak khusus gitu kan. Jadi Sandy orangnya humble, baik, bersahaja dan cepat berbaur. Dan Sandy termasuk orang yang sopan sih, baik selama ini baik sih. Dan kadang-kadang kalau pas terima honor, ayo bang traktir yuk, walaupun traktir cuma kopi gitu kan. Anaknya asik sih, baik. Dan terakhir waktu dia mau mencalonkan sebagai sebagai anggota dewan di Kabupaten Bekasi, kan saya masuk Kabupaten Bekasi kan dari salah satu partai, wah kita mendukung gitu loh. Kita mendukung dan bahkan saya sempat mensosialisasikan ke warga-warga sini untuk pilih beliau gitu kan. Nah, saya guaranteed lah si Sandy ini bagus dan saya sempat ngobrol sama beliau gitu kan. Sen, karena kita sama-sama warga Bekasi, ayo kamu kan juga atensi terhadap kebudayaan. Ayo kita tingkatkan kebudayaan, apalagi kita orang film karena Bekasi ini juga banyak potensi-potensi yang memang harus ditingkatkan lagi terkait kebudayaan dan Bekasi ini banyak kisah-kisah. Nah, oke Bang, kita dukung gitu kan. Dan waktu dia terpilih kemarin pun kita ngasih selamat yang wah seneng lah gitu, ternyata rekan sejawat kita terpilih gitu kan ya, kita memberikan dukungan. Dan kemarin hari Minggu saya mendapat kabar dari media sosial ternyata beliau meninggal gitu kan. Saya sempat tanya karena kita ada namanya fans club, GB fans club gitu ya, grup di media sosial dulu di Instagram, di Instagram. Kenapa Sandy sakit apa? Enggak bang, meninggal, dibunuh. Wah langsung dibunuh, saya langsung masuk ke grup, WA grup. Kita ada namanya Genta Buana Family gitu kan. Nah di situ ada si Coki, ada Erin, ada semuanya, senior ada Khairul GM, ada Bang Ugi Harum. Kita ngobrol di situ, langsung saya update gitu kan. Tahu nggak lokasinya di mana? Pas dapat titiknya sempat datang, cuman pada saat kejadian masih ramai, masih polis lain dan saya nggak bisa terlalu masuk kan, dan keluarga juga masih histeris takutnya gimana gitu kan ya. Saya cuma sebentar memantau dan besoknya teman-teman cewek-cewek kayak si Erin, kayak si siapa Yunis Sulistiawaningsih ya, itu yang jadi Faridah tuh. Kalau mau lihat tuh di situ ada fotonya Mak Lampir itu sempat datang ya. Kita update terus sampai detik ini ke update dan alhamdulillah pelaku ternyata bisa ditangkap. Kemarin waktu saya diwawancara media infotainment juga, saya agak keras gitu kan untuk menghimbau kepada pelaku apabila menonton tayangan ini mohon segera menyerahkan diri, dan bagi para orang-orang yang melindungi gitu kan segera laporkan gitu, jangan berusaha melindungi orang yang bersalah apalagi membunuh rekan kita ya. Cukup sedih sih. Kalau Mbak Rosita melihat Sandy? Ya, saya juga kaget pas dengar kabar ternyata Sandy meninggalnya itu karena dibunuh gitu kan ya kan. Tadi saya pikir oh Sandy sakit kali ya karena sekarang agak gemukan. Saya pikir begitu gitu kan. Apa dia terlalu capek semenjak menjadi anggota dewan? Tak pikir gitu. Nggak taunya karena dibunuh. Dan saya juga kaget ternyata yang ngebunuh itu Orang ternyata film juga. orang film juga gitu. Dan bisa dibilang saya cukup sering ketemu sama si Nanang. pelaku ini gitu kan ya, karena beberapa kali satu produksi gitu. Tapi pelaku ini emang orangnya dingin ya. Dan kalau di film-film horor mungkin dia bisa lah jadi peran antagonis ya, kalau melihat karakternya kayak gitu, ya nggak pernah bertegur sapa sama orang, diem aja mukanya, jarang ketawa kayak gitu kan. Bertolak belakang dengan karakternya almarhum Ya, Sandy gitu kan, orangnya rame ya, humble, humble, rame, suka ngelucu. Di mana ada dia pasti orang pada ketawa lah. ketawa gitu kan ya. Jadi saya sampai timbul pertanyaan, sesakit hati apakah si pelaku ini sampai tega ngebunuh orang sebaik Sandy? Ya, Itu yang menjadi pertanyaan besar buat saya ya. gitu kan. Kok setega itu gitu. Sedangkan lo tuh kerjanya satu circle, sama-sama di Ya, film. sama di film. Kenapa sampai ada sesuatu yang bikin lo sampai tega ngebunuh rekan kerja, dan apalagi rumahnya berdekatan, Ya, satu tembok, tetangga, tetangga lagi. ya kan?
kok bisa kayak begitu teganya gitu. Yang saya heranin itu nggak habis pikir saya. Ya. Kita akan masuk ke sosok pelakunya. Tadi Mas Rizal sempat mengatakan bahwa ada grup masih ada grup WA yang bersama-sama dengan teman-teman yang lama. Mungkin Bang almarhum sendiri ini masuk dan aktif dalam grup Genta Buana itu atau Ya cukup aktif dan pada saat beliau lagi mau nyalek itu, lagi kampanye apa segala macam, dia minta dukungan, dukung ya, doa restu, wah semangat Sandy, kita support gitu kan. Dan saya secara diam-diam gitu kan, karena saya pengen pokoknya saya support gitu loh, nggak usah kayak, maksudnya gini loh, kalau kita membantu kalau bisa tangan kanan memberi tapi tangan kiri nggak ketahuan. Jadi saya membantu dia pun juga berusaha membantu dengan mensosialisasikan beliau di salah satu partai ini sebagai caleg. Saya bantu untuk mensosialisasikan si Sandy, sosok Sandy ini gitu ke warga-warga sekitar wilayah saya sini gitu kan. artinya selama nggak syuting tapi komunikasi antara Kita di grup itu terjalin, ya. terjalin. Terjalin dan sempat kita ada buka puasa bareng pada saat itu, ngumpul. Terakhir kali ketemu almarhum itu mungkin kapan, Bang? Waktu acara bukber Genta Buana pada saat itu. Udah agak lama ya. Kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Oh, 2 tahun. Karena habis itu kan dia sibuk, tahun ini kan dia sibuk-sibuknya nyalek kan ya gitu. Jadi 2 tahun yang lalu itu ada bukber bareng, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Itu sempat ngobrol-ngobrol sama si Sandy juga gitu kan. Kalau ngobrol lewat grup itu Lewat grup, kadang-kadang saya suka japri sih, Sen, semangat Sen, ayo lu pasti menang Sen gitu kan, kita dukung deh, apalagi lu salah satu seniman yang berada di wilayah Bekasi sini gitu kan ya, gue dukung banget bro gitu kan, semangat, pokoknya jangan lupa tingkatkan potensi-potensi yang lu miliki, apalagi lu seorang seniman gitu kan ya, kita harus meningkatkan agar Bekasi ini di tangan lu bisa lebih maju gitu kan, sesuai dengan bidang dan keahlian lu gitu. Bang, ini kan tadi Abang juga menjelaskan soal sosok dia yang begitu humble di lokasi syuting, baur dan teman-teman semua, kocak juga. Rame. Iya, tapi ada beberapa fakta yang juga mengatakan bahwa almarhum ini dikenal orang yang tegas dan vokal. Jadi apalagi dia menjadi salah satu tokoh ya. Apalagi dia terpilih sebagai salah satu tokoh dan dia memang berpolitik, dia tegas. Dia saklek, walaupun dia kalau di teman-teman humble, seru, ketawa, tapi kalau dia punya prinsip untuk menegakkan sebuah kebenaran, untuk membuat hal yang positif, dia tegas banget. Dia punya prinsip, dia tegas. Itu dia yang makanya saya juga kaget pada saat persatuan dia dengan pelaku ini kan sudah lama ya, udah sekitar lebih 3 bulan yang lalu itu ya. Kalau informasi yang saya terima itu terkait bahwasanya Sandy sebagai salah satu tokoh ingin membuat lingkungan masyarakat sekitarnya itu benar-benar baik ya gitu kan, terutama untuk pemuda-pemudanya agar terhindar dari narkoba, terhindar dari miras gitu kan. Nah seperti itu gitu kan ya, mungkin dari rapat paguyuban warga di situ, ketegasannya Sandy ini dianggap oleh si pelaku ini tidak suka, mungkin ada konflik. Secara detail rapat di situ saya nggak tahu ya, mungkin Pak RT dan warga situ yang lebih tahu, tapi kan sudah ada ketersinggungan, bahkan saya dengar itu sampai sempat akan ada langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan perseteruan mereka ini gitu kan. Nah, tapi kan ternyata justru bukan langkah hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan, malah main hakim sendiri yang justru pelaku harus dihukum seberat-beratnya gitu. Ini yang sangat sadis kalau saya lihat ini. Bunuhnya itu apa ya, udah kayak di film-film kali ya, truk gitu kan. Nah, Bang, sepanjang bekerja sama dengan apakah sosok Sandy yang tegas dan terkenal vokal itu juga biasa ditunjukkan di lokasi syuting dalam Sandy pada saat dia memainkan perannya, dia cukup profesional, tegas dan mati kata. Dia mengikuti arahan sutradara.
kalaupun sumpama dia ada hal-hal dalam bermainnya itu tidak sesuai dengan mungkin belum masuk apa gimana, dia selalu menanyakan kepada sutradara secara baik gitu kan ya. Dibilang vokal enggak juga, dia ngikutin karena dia pada saat itu kan masih baru dan dia mengikuti oh kayak begini, dan banyak belajar gitu kan. Banyak belajar gitu kan. Gitu. Jadi tegasnya dia tegas sebagai profesional iya gitu kan. Tegas untuk memerankan karakternya dia iya. Selepas itu kita pada saat santai di ruang kostum, di warung apa, orangnya asik, ketawa-ketawa gitu, asik. Ya memang kita tegas dalam adegan. ya tegas dalam adegan, tegas dalam profesional dalam menjalani profesi tegas dia. Artinya dia disiplin waktu juga gitu kan. Dia on time, terus habis gitu dia juga profesional, arti kata walaupun kalau dulu kan syuting itu kan skenario udah diterima, kalau sekarang kadang-kadang syuting hari dulu, jadi dia memang sudah menyiapkan dirinya itu tegas dalam arti kata dia bisa menyiapkan dirinya untuk masuk dalam set itu benar-benar tune on-nya itu benar-benar sudah siap gitu loh. Itu ketegasannya artinya profesionalnya benar-benar terjaga sih kalau aku lihat. Profesional sebagai Pelaku artis ya. Nah, Bang, ini berkaitan juga dengan pelaku yang menurut informasi bahwa dia juga salah satu Kru. tim pernah bekerja sama Dengan di lokasi syuting mungkin. kalau bekerja sama saya kurang tahu. Yang saya tahu ini pelaku ini adalah di film yang berbeda ya. Di film berbeda, genre yang berbeda gitu kan. Nah, genre yang berbeda, tapi pada saat itu sutradara di kru ya si pelaku ini itu sahabat kita. Sahabat kita yang pernah ngedirect film Misteri Gunung Merapi. Gitu. Jadi sutradara saya dulu itu ya Pak Uci Supra itu yang ngedirect Misteri Gunung Merapi, habis itu pindah ke Tukang Bubur Naik Haji yang jadi krunya si pelaku ini, maksudnya krunya itu pelaku ini gitu. Tapi saya sempat tahu karena kita sempat satu lokasi di Persari pada saat itu saya masuk ke setnya Pak Uci, Tukang Bubur Naik Haji ngobrol-ngobrol, sempat seliwar-seliwar gitu tahu ini Buma. Karena kan si Pak Uci itu kan duduk di monitor nih, nah monitor terus habis gitu VTR kan sebelahnya ini kan berhubungan dengan boom kan gitu loh ya. Sempat mondar-mandirnya dekat-dekat kita gitu. Tapi mengenal sosok pribadi sih enggak ya. Tapi ya cuma oh ini Nanang bal panggilnya Gimbal gitu kan. Begitupun dengan almarhum. Kalau abang Mengenal. iya, begitupun dengan almarhum kan yang mungkin kurang mengenal atau memang tidak dekat atau hanya Antara siapa? antara pelaku dengan Almarhum. Oh, antara pelaku dengan almarhum kan tetangga. Tapi dari track record yang dulu bekerja sama itu memang nggak di film kan. Oh di film, ya di film apa di rumah tangga di film saya nggak tahu ya. Saya nggak mungkin Sandy pernah terlibat ya, mungkin bisa pernah terlibat di produksi yang sama ada si pelaku sama si Sandy, saya nggak tahu. Tapi kalau saya kenalnya Sandy di lokasi yang berbeda dengan genre yang berbeda gitu. Tapi kalau dengan pelaku dia hanya sama-sama satu wilayah RT di situ kan gitu. artinya memang sebatas itu ya. Sebatas itu. Dan kalau saya lebih banyak mengenal si Sandy-nya. Iya. Ketemu si pelaku. Kalau pelaku saya cuma tahu oh ini cuma gitu-gitu doang sih gitu. Nah, Bang, sebagai sahabat dekatnya almarhum juga nih Bang, kita dengan kabar-kabar yang juga mengatakan bahwa mungkin ada beberapa atau dengan ketegasan atau vokalnya Sandy itu dia juga akhirnya banyak pertikaian di lokasi syuting itu mungkin bisa Oh enggak sih. Enggak ada. Sandy, saya ini udah 3 hari ini jujur sampai saya nggak kemana-mana. Baru kemarin saya habis teman-teman media ke sini, baru saya ada rapat sebentar keluar. Saya 3 hari ini masih apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu ketenggengan ya, maksudnya apa ya? Shock gitu loh. Terakhir dia kampanye kita dukung gitu kan, masih komunikasi gitu kan, tiba-tiba meninggal dengan cara tragis seperti ini ya shock sih, shock. Jadi kalau di lokasi syuting Sandy baik-baik aja, cuman karena dia sekarang sebagai tokoh masyarakat gitu kan, apalagi dia tokoh politik, wajar kalau dia ingin membuat wilayahnya lebih baik ya gitu. Bang Risa sendiri dan Mbak Ros sendiri mungkin melihat kejadian ini dengan menimpa sahabat kalian berdua nih. Ya, jadi kita sebagai pelaku di industri perfilman ini, kita mengharapkan memang rekan sejawat kita telah meninggal ini ya, kita turut berduka cita ya Mbak Rosita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sandy Permana juga mendahului kita, anak yang baik, insya Allah dia jannah. Dan kita mengharapkan agar
kebersamaan kita sebagai pelaku di perfilman ini, apabila ada permasalahan-permasalahan baik di dalam lokasi syuting atau di luar, coba kan kita ini kan punya paguyuban, kita kan punya organisasi ya, ada KFT, ada Parvi, ada Parvi 56. Nah ini sebenarnya juga menjadi suatu PR juga bagi organisasi-organisasi gitu kan, bukan hanya berinteraksi dalam lingkungan kerja, tapi lingkungan masyarakat kita juga harus kita perhatikan, karena ini cukup tercoreng loh ya. Kita sebagai pelaku di industri perfilman itu cukup tercoreng. Pelakunya adalah orang film, korbannya juga orang film gitu kan, ya nggak sih. Nah sekarang yang harus kita perhatikan adalah keluarga dari korban, anak-anaknya masih kecil ya, kita butuh adanya sebuah assessment healing terapi atau traumatic services ya, yang harus kita berikan atensi kepada keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Bahkan saya sempat dengar anaknya yang paling kecil aja menaruh dendam, awas lu kalau semua gua udah gede ya gua habisin lu. Ini kan artinya sungguh dendam yang, apalagi anak kecil itu kalau udah merekam suatu dendam itu susah untuk di ini. Nah inilah saya menghimbau juga kepada organisasi-organisasi, walaupun si pelaku ini belum ada di dalam organisasi, tapi ini suatu perhatian ya nggak sih. Apalagi si pelaku di industri perfilman ini kan kita pada saat syuting kan kita membayar pajak kan, ya nggak sih. Nah kalau sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009, di situ jelas berbunyi pelaku insan perfilman berhak mendapatkan asuransi, baik asuransi di tempat bekerja, asuransi dengan resiko tinggi, gitu kan. Bahkan asuransi jiwa juga harus mendapatkan perhatian juga, gitu kan. Nah ini mudah-mudahan dari industri perfilman, gitu kan. Sandy sudah menorehkan sebuah film yang cukup besar waktu itu, yang cukup fenomenal sekali, yang cukup legend, yaitu Misteri Gunung Merapi. Nah ini yang saya mengharapkan ada perhatian baik dari PH ataupun dari station yang menayangkan film itu. Mudah-mudahan ini ada suatu perhatian lah gitu. Dan mungkin Mbak Rosita dari organisasi profesi menyikapi permasalahan ini seperti apa, Mbak? Ya mungkin ini ada pemikiran baru bahwa kita harus membentuk divisi baru yang bisa menangani hal-hal yang seperti ini, atau mungkin divisi psikologi terapi terhadap anggota, karena pekerjaan kita ini juga rentan berangkat dengan pagi hal pulang pagi, ya. stresnya tinggi. Nah kita nggak tahu pemicu stresnya dari mana gitu kan. Mungkin pada saat mereka fobia ya, bukan fobia apa, sindrom ya, sindrom syuting banyak, tiba-tiba nggak syuting, ini kan sindrom kan, gitu kan, kena star syndrome ya kan, gitu kan. Akhirnya psikologi seperti itu nggak sehat, bisa memicu. Nah hal ini mungkin yang harus diperhatikan gitu kan, ketika kita menjadi seorang bintang yang lagi laris-larisnya, terus tahu-tahu udah nggak ada job lagi gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Baik juga krunya juga lagi tiba-tiba ada syuting, atau nggak ada gitu kan. Nah divisi ini mungkin sangat-sangat diperlukan supaya nggak ada lagi orang yang bilang, loh kan di lokasi syuting kita udah pura-pura jadi orang lain, di luar juga masa masih harus pura-pura juga jadi orang lain gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan agar trauma healing seperti ini bisa diaplikasikan ke para pemain gitu. Ya satu lagi mungkin saya harapkan juga ini industri perfilman kita ini berkabung ya, berduka ya, di mana rekan sejawat kita pelaku industri perfilman, aktor meninggal, dan pelakunya juga seorang pekerja perfilman. Nah ini bisa menjadikan suatu atensi gitu kan, agar organisasi-organisasi agar bisa lebih merangkul gitu kan ya, merangkul, kita dengarkan permasalahan-permasalahan seperti apa gitu kan ya. Kita harapkan di kemudian hari tidak ada lagi gitu kan, karena yang kita sayangkan adalah korban adalah orang film, pelaku juga orang film. Ini tercoreng banget nih gitu kan. Yang saya mengharapkan juga ini kepedulian dari seluruh stakeholders ya, bukan hanya dari organisasi profesinya, tapi juga stationnya, dari hubungan industrialnya, baik terkait regulasinya gitu kan. Regulasi mencakup bagaimana keselamatan pekerja ini yang di undang-undang jelas berbunyi asuransi gitu kan. Nah ini harus diperhatikan sekali gitu. Iya, perlindungan ya tenaga kerja. Bicara soal tadi Abang menyinggung paguyuban, organisasi memang harus melihat ya kejadian ini, ya. Kejadian ini. Ya. Kalau dari Abang sendiri bersama grup kecil yang
Betul, ya. Mungkin ada rencana apa Bang dari Nanti ya, tunggu ya. Kita belum, saya belum bisa berstatement. Ini di grup lagi kita lagi, ya sudah lagi ada yang diatur. Saya serahkan kepada senior. Walaupun di grup ini kan banyak yang senior seperti Mas Winggi Harun gitu kan. Ada senior kita juga tunggu gitu. Ada si Kenny Satrio juga dari teman-teman ya. Kita menunggu apa. Tapi saya juga menyumbang suatu saran-saran ya. Mudah-mudahan bukan hanya di grup kecil Legenda Buana aja, tapi ini juga menjadi PR untuk semua pekerja perfilman gitu kan, untuk kita benar-benar harus bisa memberikan atensi dan memberikan suatu saat nanti jalan keluar. Dan saya mengharapkan harus adanya asesmen psikologik ya, asesmen psikologik dari semua pekerja, baik kru, baik pemain, itu harus ada asesmen gitu loh Ya untuk kan, mungkin saja kan karena tekanan di dalam pekerjaan, si pelaku sehingga jadi bisa berbuat senekat itu. ya. Dan ya kan? mungkin saya bisa merekomendasikan sedikit terkait, boleh di videoin. Dan saya mungkin bisa merekomendasikan sedikit mengenai kasus ini gitu kan, untuk bagaimana pekerja di industri perfilman ini agar tidak terkena sindrom ya. Saya merekomendasikan mungkin teman-teman media bisa mewawancarai Dr. Lita Gading, karena dia ahli untuk mengasesmen gitu kan ya. Jadi ini perlu ada seorang ahli psikolog untuk melihat fenomena ini. Untuk menanggapi Untuk hal menanggapi ini. ini gitu. Oke, mungkin bisa saya telekonferensi dengan Mbak Lita kalau mau. Nanti aja dulu. Oke. nanti wawancara. Bentar Bang. Mungkin rencana-rencana itu akan segera direalisasikankah bersama Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Saya belum ini, tapi di grup sudah ada pembahasan. Ya. Karena ini kan kita masih besok kan ada olah TKP gitu kan, terus habis gitu kan ini kan masih ada tahlilan apa segala macam. Kita lihat perkembangannya. Tapi kita semua gitu kan sudah memberikan yang terbaik lah untuk keluarganya gitu. Artinya memang teman-teman juga Ada gerakan sendiri ya. udah ada gerakan dan mungkin udah punya rencana untuk mau mengunjungi kembali keluarga. Insya Allah. Kemarin kan waktu hari kedua kejadian kan sudah banyak teman-teman yang mengunjungi kan, gitu. Cuman kan kondisi di lokasi ini kan masih ada olah TKP, udah ini. Jadi mungkin kita lihat dulu seperti apa, yang pelan-pelan kita mencoba untuk terutama yang kita atensikan terhadap anaknya ya, yang cukup psikologiknya itu maksudnya cukup stres ya, cukup terpukul gitu dengan kehilangan bapaknya. Bang, mungkin terakhir mungkin pesan yang mau Bang Rizal dan Mbak Ros sampaikan. Baru saya dulu pesannya deh. Kejadian ini mungkin seperti apa? Ya, kejadian seperti ini memang sungguh sangat memprihatinkan. Jadi pesan saya, bila memang ada masalah apapun, mbok ya musyawarahkan tanpa harus menunggu sampai ada kejadian seperti ini. Diselesaikan dengan secara baik-baik, dan negara kita ini kan negara hukum. Jadi dipertimbangkan kalau melakukan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri itu pasti ada hukumannya. Jadi terus juga ya mungkin yang namanya dunia film itu kalau bisa dibilang lingkungannya keras. Ya kan? Karena tingkat depresinya juga tinggi. Ya. Karena kita kerja dari pagi ketemu pagi gitu kan ya. Nah, kalau memang sudah merasa diri lelah, jangan dipaksakan untuk terus bekerja walaupun mungkin memang tuntutannya harus terpaksa seperti itu gitu. Dan menjadi juga perhatian bagi PH-PH yang mempekerjakan pekerjanya, itu juga diperhatikan kesehatan mentalnya juga. Ya, mungkin ada beberapa PH yang baru memperhatikan kesehatan fisik. Jadi mendatangkan tenaga medis, dokter, disuruh minum vitamin, asupan-asupan gizi. Tapi sebenarnya bukan cuman soal fisiknya aja yang harus diperhatiin, tetapi kesehatan mental itu juga sangat penting. Itu. Oke. Kalau aku mungkin idem ya, sama mungkin statement yang diberikan Mbak Rosita, dan kita cukup prihatin dan kita sangat berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Dan ini di awal tahun industri perfilman kita cukup tercoreng ya dengan adanya kasus pembunuhan ini, di mana pelakunya juga orang film, korbannya juga orang film, aktor yang cukup terkenal juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan di kemudian hari juga ada
perhatian-perhatian khusus ya dari industri ini gitu kan. Industri ini kan sangat luas ya, dari organisasi profesinya, dari PH-nya, dari industrinya gitu kan, dan bahkan harus jelas regulasi yang ada di undang-undang itu harus terimplementasikan gitu. Implementasi regulasi harus jelas gitu kan. Bagaimana paling tidak ada suatu tali kasih gitu kan ya, suatu asuransi yang diberikan, karena bagaimanapun juga gitu kan pada saat film Misteri Gunung Merapi itu cukup box office, mendatangkan nilai yang cukup besar sekali ya gitu kan, dia dihasilkan yang cukup besar sekali, baik PH cukup dihasilkan yang sangat besar, baik television juga mendapatkan profit cukup besar gitu kan. Ini yang saya mengharapkan juga perusahaan-perusahaan besar ini bisa memberikan perhatian gitu kan. Bukan hanya perhatian materi aja, tapi bagaimana perkembangan mental dan psikologik ya, mental terhadap anak-anaknya gitu. Kalau saya lihat anak-anaknya yang harus kita dampingi sampai mereka dewasa, karena apalagi anak yang paling kecil sudah menaruh dendam gitu kan untuk membuat suatu perhitungan pada korban suatu saat nanti gitu kan. Ini kan wah ini berat, ini harus didampingi nih kan gitu kan. Jangan sampai dendam itu diam suatu saat nanti, nah ini kita nggak mengharapkan ini kan, akhirnya nanti jadi dendam-dendaman terus sampai 7 turunan, nggak selesai nih masalah kayak begini kan gitu loh. Itu aja sih. Itu harus digarisbawahi. Iya. Ini satu pertanyaan terakhir. Dari tadi satu pertanyaan dulu. Terakhir kali abang Interaksi dengan Sandy? bukan main film Iya. dengan Sandy. almarhum itu kapan? Tadi kan aku bilang aku kenal banyak sama Sandy ini di Misteri Gunung Merapi, dan sempat ada beberapa film action juga ya. Aku lupa judulnya karena kan aku filmku banyak kan. Ada Tutur Tinular, Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, Damar Wulan, Kilang Santam, banyak banget. Sempat di luar misteri, sempat kalau nggak salah di Kilang Santang tahun 2011-an. Ada beberapa film sama Sandy, tapi ya 2011 Kilang Santang kalau nggak salah sama Sandy pernah. Ya untuk produksi bareng ya, tapi kalau interaksi ngobrol sama Sandy masih sering komunikasi gitu. Jadi bukan hanya di lokasi syuting, di luar syuting pun kita, alhamdulillah kebersamaan teman-teman ini sampai kita punya grup sampai sekarang ini. Nggak tahu lagi kalau apakah pemain-pemain sekarang ini kebersamaannya sama seperti pemain-pemain dulu ya Mbak Rosita ya. Kalau dulu itu kita masih menjaga silaturahminya itu masih terjalin sampai sekarang. Walaupun nggak satu produksi tapi masih suka ketemuan, masih suka janjian nongkrong di tempat yang sama. Dan gitu. kita masih ada bukber bareng gitu. Apakah benar almarhum sendiri memilih hiatus dari dunia hiburan atau dunia acting kah? Mas Rizal mungkin sebagai sahabat tahu kah? Dia Hiatus Mas pindah, berhenti sejenak untuk dia memang masuk di politik ya kita dukung, karena kan banyak juga kan aktor-aktor juga yang di politik seperti Primus kan banyak kan ya, memang itu suatu hal yang wajar, dan dengan nama besarnya beliau di film ya mudah-mudahan bisa memberikan hal yang positif yang baik gitu kan, apalagi dia sosok yang cukup dikenal kan gitu. Jadi tapi kalau saya lihat atensi dia terhadap budaya terutama subsektor perfilman dia juga masih atensi kok gitu. Kan di film itu kan bukan berarti harus serta-merta di depan layar gitu kan. Mungkin kayak saya selama ini sudah 5 tahun terakhir ini mungkin bisa lihat buku-buku di situ. Saya lagi menyelesaikan S3 tentang perfilman. Saya lagi bikin lembaga litbang sama teman-teman. Jadi tetap kita produksi gitu ya. Produktif. Tapi produktifnya mungkin di bidang di belakang layar, berkontribusi. Masih berhubungan Sangat dengan berhubungan, dunia sangat perfilman. berhubungan.